Shalom, selamat pagi. Mari kita awali hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Sedemikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa dikatakan pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik juga. Itu adalah sebuah gambaran yang tepat, di mana itu boleh terjadi ketika orang-orang mencicipi buah dari pohon, atau ketika orang-orang merasakan bagaimana nikmatnya pemberian dari kita sebagai orang yang telah mengenal Tuhan di dunia ini. Dikatakan dalam konteks ini bahwa Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Artinya apa? Allah mengenal domba-dombanya, dan dombanya mengenal suara tuannya. Demikian firman Tuhan dalam Injil. Karena apa? Kita ini adalah umat gembalaannya. Sehingga gembalaan itu tahu betul karakteristik daripada si penggembala. Dan ketika kita hidup di dalam dunia ini, siapa yang kita andalkan? Dan pola hidup mana yang kita mau jalankan di dunia ini? Adalah pola yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus menjadi model dalam setiap perjalanan kita. Kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam, dan kita harus membawa kedamaian dimanapun kita berada. Itu adalah sebuah materai yang terpatri dalam diri kita sebagai pengikut Kristus di dunia ini. Itu yang pertama dikatakan dalam konteks ini. Tuhan mengenal siapa yang menjadi kepunyaannya, yaitu adalah orang-orang yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebenarnya kepunyaan Allah. Maka hidupnya harus hidup yang seturut dengan kehendak Allah. Dan yang kedua dalam konteks ini dikatakan, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jangan bertopengkan agama untuk melakukan kehendak daging. Jangan bertopengkan nama Tuhan untuk meluruskan setiap rencana di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sangat dilarang. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Artinya apa? Nama Allah itu bukan mantra, tapi nama Allah itu kita percayai sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, sebagai pemberi kehidupan, dan sebagai pemberi jalan keselamatan. Maka dengan itu, apabila kita menyebut nama Tuhan, kita harus beralih dari kehidupan yang tidak benar kepada kehidupan yang surgawi, di mana hidup kita harus selalu membawa damai sejahtera, di mana hidup kita harus selalu membawa sukacita kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Apabila Yesus Kristus hadir di dunia ini, Dia membawa sukacita. Dan apabila orang memanggil namanya, orang akan mendapatkan kedamaian. Kiranya demikian yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita adalah gambar Allah di dunia ini, yang harus melakukan kehendaknya. Itulah materai yang telah kita terima dalam diri kita masing-masing. Nama Allah telah termaterai dalam diri kita, dan nama kita telah termaterai di dalam kerajaan Allah. Maka kita wajib menghadirkan kerajaan Tuhan melalui tindakan dan perilaku kita. Hidup dalam kekudusan,
hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus, sertai dan berkati kami Tuhan, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, agar kami membawa damai sejahtera dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Kami selalu menjalani hidup kami bersama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Berikan kepada kami petunjuk, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati, menyertai kita. Salam.